Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Kasma, apa kabar Bu siang ini? Gimana kabarnya Bu Kasma? Alhamdulillah baik, sehat, dan insya Allah semangat. Masya Allah. Bagus sekali Bu semangatnya yang sangat saya salut dari Bu Kasma. Makasih Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Kasma sudah hadir dalam sesi coaching ini walaupun dalam bentuk daring Bu ya. Insya Allah coaching kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik Bu, kita mau ngobrol ini Bu ya. Kita mau bicara nggak lama kok, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya ke depan. Nah, gimana nih Bu Kasma? Apa nih yang ingin Ibu bicarakan Bu? Baik Bu, yang ingin saya bicarakan ini sedikit tentang apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam kelas saya. Itu tentang masalah yang saya hadapi. Semoga nanti ada titik terang dan harapan apa yang ingin saya lakukan dan bagaimana bagaimana solusi serta langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk masalah saya tersebut. Dengan dalam sesi coaching ini semoga saya mendapatkan solusi yang terbaik. Insya Allah Bu ya, dengan sesi ini insya Allah kita bersama-sama saling bertukar pikiran terkait dengan masalah Ibu. Nah, seberapa besar sih Bu harapan Ibu Kasma dengan pertemuan kita ini Bu? Sangat berharap ada solusi atas masalah yang membuat saya bingung ini Bu. Dengan semoga adanya pencerahan di pertemuan kita ini, harapan saya itu sangat besar. Semoga nantinya mendapatkan sebuah pencerahan dari sesi coaching kita ini. Oh iya, insya Allah Bu ya, kita bersama-sama Bu ya. Nah sekarang Bu, boleh Bu Kasma ceritakan masalah apa yang Bu Kasma alami sekarang ini? Ya baik, begini Bu Namira, sebagai seorang pendidik itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam membimbing, menuntun dan membuat murid menjadi seorang yang benar-benar mampu menjadi seorang siswa-siswi yang mandiri, dalam hal ini selalu termotivasi untuk selalu ingin belajar, berwawasan luas, terbuka, dan bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Namun semua itu akan tercapai jika motivasi belajar murid juga menjadi sarana pendukung bagaimana mereka akan sampai pada ranah tersebut. Nah, saya selalu berusaha semaksimal mungkin dan mencoba berbagai metode serta alternatif untuk membangun motivasi belajar mereka. Namun masih saja belum mencapai pada tingkat yang benar-benar saya harapkan karena masih ada dari 1-2 dari mereka yang motivasinya masih sangat kurang ya Bu. Iya. Oh jadi masalah dari Ibu Kasma ini terkait dengan bagaimana cara untuk memotivasi belajar siswa ya Bu ya di sekolah, di proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, begitu ya Bu Kasma? Iya Bu. Lalu selanjutnya kira-kira menurut Ibu Kasma adakah gambaran Ibu mau memiliki gambaran solusi apa kira-kira yang tepat dengan masalah Ibu sekarang ini terkait dengan meningkatkan motivasi belajar siswa? Gambaran solusi dari masalah saya itu saya harus selalu menciptakan lingkungan belajar yang positif, membuat tujuan yang jelas, penerapan pembelajaran berbasis proyek yang harus kita terapkan juga, menggunakan variasi metode pengajaran, memberikan umpan balik konstruktif dan membangun hubungan yang positif, menyediakan pengetahuan yang sesuai dengan mendorong keterlibatan siswa, serta yang paling penting ini adalah kerjasama, komunikasi dan kerjasama antara orang tua dengan guru. Itu yang paling penting Bu. Iya, betul sekali Bu ya, bahwa ketika kita ingin mencoba meningkatkan motivasi belajar siswa, hal yang sebenarnya yang utama di situ adalah bagaimana kerjasama Ibu Kasma bersama dengan orang tuanya ya juga ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari solusi yang Ibu
mulai dapat gambaran itu, apakah ada hambatan Bu untuk mencapai solusi yang ingin Ibu capai itu tujuannya Ibu gitu? Ya, benar sekali Bu Namira. Yang di sini benar, hal inilah yang menjadi kendala dan hambatan saya dalam mencapai tujuan saya dalam memotivasi siswa saya, yakni kurangnya perhatian penuh, komunikasi dan kerjasama yang baik dari orang tua siswa terhadap murid atau anaknya sendiri. Nah, karena orang tua yang begitu sibuk mengurus kegiatannya sendiri dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memotivasi belajar anaknya serta keberhasilan anaknya dalam dunia pendidikan. Itu karena akibat dari kesibukannya, ia akhirnya lupa bahwa ada seseorang yang membutuhkan perhatian. Dalam hal ini adalah mereka, perannya yang sangat penting. Inilah yang menjadi kendala atau hambatan bagi saya, bagaimana memotivasi serta komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kedua alternatif baik itu guru maupun orang tua itu bisa bekerja sama dengan baik. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Dengan apa yang ingin Ibu capai di sini, hambatannya di situ kurang perhatian orang tua. Nah, kira-kira menurut Ibu Kasma, apa yang bisa Ibu Kasma lakukan untuk berkomunikasi, maksudnya supaya komunikasi Ibu dengan orang tua siswa ini Bu lebih luas lagi, lebih lancar lagi, supaya ada juga dorongan dari rumah ya. Apakah bisa di WA langsung ataukah memang dipanggil ke sekolah Bu Kasma, bagaimana Bu? Iya Bu, sesuai dengan yang saya terapkan selama ini, menurut pengamatan saya ada yang berhasil dan ada juga yang masih seperti itu. Contoh misalnya kemarin pengalamannya bahwa saya WA, setelah WA itu responnya hanya sekian persen. Namun setelah panggil ke sekolah, memanggil dengan memberikan surat undangan datang ke sekolah bahwa saya akan berkomunikasikan anak ibu bagaimana mereka di sekolah, seperti apa mereka di sekolah, sikapnya, dan apa yang ingin saya, tujuan ibu saya panggil ke sekolah itu harus seperti ini, agar nantinya ke depannya itu bisa mendapatkan hasil yang baik untuk anak tadi juga. Nah, seperti itu kemarin saya lakukan, bahwa saya memanggil orang tua siswa, memberikan pemahaman betul-betul bahwa ibu, saya membutuhkan kerjasama serta komunikasi ibu itu, dan kerjasama ibu itu sangat penting bagi saya dalam mendidik anak. Artinya kita ada kolaborasi kerjasama yang baik dalam mendidik, dan bukan cuma searah saja, tetapi harus hubungan timbal balik itu antara orang tua dengan guru itu berperan penting dalam hal ini. Namun setelah saya berikan pencerahan seperti itu, ada orang tua yang benar-benar sudah memahami, oh ternyata seperti ini, dan ada juga yang masih betul-betul mungkin hanya fokus pada pekerjaannya saja. Iya, bagus sekali Bu ya, bahwa dengan adanya komunikasi kolaborasi dengan orang tua siswa, setidaknya ada solusi yang bisa kita dapatkan di situ ya Bu ya, Kasma ya, begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kan ini nih Bu Kasma kan adalah seorang pendidik, otomatis Bu Kasma ya namanya manusia biasa, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Nah, kalau kita ingin mencoba untuk mengaitkan antara masalah ibu dengan kelebihan ibu atau kekuatan yang ibu miliki, bisa Ibu Kasma untuk mengidentifikasi sendiri apa kekuatan yang dimiliki Ibu Kasma untuk mampu menyelesaikan masalah yang sekarang Ibu Kasma hadapi. Bagaimana Bu Kasma? Ya, baik Bu. Seorang pendidik itu harusnya mestinya mempunyai kekuatan masing-masing ya. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan seperti apa peran yang dia lakukan. Nah, kekuatan yang saya miliki di sini adalah keterampilan komunikasi yang efektif. Saya senantiasa melakukan komunikasi bukan cuma searah, tetapi semua yang menyangkut tentang masalah pendidikan itu harus berkomunikasi dengan baik, baik itu antara sesama rekan sejawat, kepala sekolah, siswa, dan murid. Itu komunikasinya harus efektif dan baik. Kemudian empati dan kepedulian. Seorang guru itu harus memiliki sikap yang empati. Nah, itu yang saya miliki, empati dan kepedulian terhadap sesama
itu lebih perannya juga sangat membantu dalam kita mendidik dan membimbing seorang siswa. Kemudian keterampilan manajemen kelas yang efektif, inovatif dalam pengajaran, kemudian kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inilah yang lebih penting juga, menciptakan sebuah lingkungan yang aman, serta pengetahuan dan bagaimana mengelola tantangan pembelajaran, kemampuan dan juga kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan siswa, kemampuan untuk mencapai tujuan dan menantang dalam mencapai tujuan yang ingin kita harapkan. Jadi hal-hal seperti itu yang saya miliki, dan semoga apa yang menjadi kekuatan buat saya itu nantinya akan membantu saya dan mendorong bagaimana saya memotivasi siswa tersebut. Iya, bagus sekali Bu Kasma ya. Dengan adanya empati kita sebagai seorang pendidik, sebenarnya itu sudah menjadi modal utama Bu ya. Ketika kita mampu untuk merefleksikan diri kita terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, setelah Ibu Kasma mampu untuk mengidentifikasi masalah, hambatan, dan kekuatan Ibu, kira-kira rencana Ibu dalam menyusun strategi penyelesaian atau solusi dari masalah Ibu bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Dalam menyusun rencana itu tentunya bukan dalam satu aspek saja ya, tetapi banyak aspek yang harus kita penuhi, banyak sesuatu yang harus kita lakukan dalam melakukan sebuah perubahan, terutama dalam memberikan motivasi siswa. Salah satu contohnya yaitu penyediaan tujuan belajar yang jelas. Nah, di sini seorang guru itu harus memberikan sebuah tujuan pembelajaran yang jelas, apa manfaatnya dan bagaimana apakah berguna dapat meningkatkan motivasi seorang siswa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian pembelajaran berbasis keterlibatan itu juga sangat penting. Contoh misalnya menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, menantang dan meningkatkan motivasi siswa. Dalam metode pembelajaran yang kreatif, proyek dan berbasis masalah, nah itu semua yang harus kita lakukan dalam melakukan tindakan untuk memotivasi belajar siswa. Kemudian memberikan dukungan yang baik. Nah, di sini juga berperan penting dalam memberikan dukungan kepada siswa dalam mengalami kesulitan baik itu kognitif maupun emosionalnya. Bagaimana langkah-langkah penting dalam melibatkan tambahan bimbingan belajar dan dukungan emosional yang harus kita penuhi juga. Kemudian relevansi materi pembelajaran juga merupakan yaitu mengkomunikasikan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan kepentingan siswa itu dalam meningkatkan motivasinya dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan itu juga, serta melakukan studi kasus membantu siswa itu melihat bagaimana apakah dia dapat meningkatkan motivasi belajarnya dalam hal ini, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi strategi Ibu Kasma dalam menyelesaikan masalahnya ini ada dari tujuan pembelajarannya, ada yang berbasis pembelajaran yang berbasis interaktif, kreatif, dan yang lebih utama di sini ada relevansi ya dengan kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah Bu, kalau misalkan Ibu sudah mampu untuk menyelesaikan strategi pembelajaran Ibu ini, strategi yang ingin Ibu selesaikan ini sesuai dengan apa masalahnya Ibu, saya yakin Ibu Kasma bisa menyelesaikan masalah Ibu ini sesuai dengan masalahnya tadi, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kira-kira dalam merancang strateginya Ibu ini butuh waktu berapa lama, Bu? Dan kapan mulai dilaksanakan, Bu? Kalau butuh bicara masalah waktu itu lebih cepat lebih baik. Artinya pada saat kita cepat bergerak itu akan juga mendapatkan hasil yang lebih baik dengan namun tetap dalam perencanaan dan perhitungan yang baik juga. Artinya kita melakukannya tidak tergesa-gesa, namun cepat, namun dalam tetap pada tujuan yang ingin kita capai. Iya, bagus sekali Bu Kasma, luar biasa Bu. Nah, dari sesi coaching kita ini Ibu Kasma sudah mampu loh untuk menentukan apa solusinya, apa strategi yang harus dilewati. Nah, sekarang kira-kira kalau setelah menyusun Bu rencana menyusun penyelesaiannya, strateginya tadi itu sesuai dengan apa kekuatan Ibu tadi, kira-kira bagaimana bentuk rencana aksinya Ibu dalam menyelesaikan masalahnya ini? Rencana aksi
yang akan Ibu laksanakan untuk menyelesaikan masalah Ibu di sekolah, Bu Kasma? Yang pertama itu adalah komunikasi ya, komunikasi antara guru dengan orang tua. Ini yang harus dilakukan, yang dipermantap lagi bahwa dan memberikan pemahaman terhadap orang tua bahwa sesibuk apapun kita itu yang nomor satu itu adalah bagaimana kita memanage waktu untuk memberikan sedikit ruang terhadap anak kita, utamanya dalam dunia pendidikan ya. Itu betul-betul mereka harus betul-betul memahami bahwa oh ternyata ada hal yang lebih penting daripada apa yang saya lakukan. Itu yang pertama, Bu, adalah komunikasi. Iya, ya komunikasi Bu ya, wah bagus sekali Bu. Jadi rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti yang utama dulu komunikasi ya dengan stakeholder yang ada di sekolah Ibu Kasma. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu Kasma lakukan di sekolah, ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan atau membantu Ibu dalam proses rencana aksi penyelesaian dari masalah Ibu ini? Iya, betul Bu. Dalam hal tersebut itu banyak yang terlibat di dalamnya. Misalnya seperti salah satu adalah pendidik. Seorang pendidik itu memiliki tanggung jawab besar dalam mempelajari siswa. Mereka harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memberikan ruang baik, dan memberikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian orang tua itu berperan penting dalam memberikan dukungan baik di rumah. Mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, mengajak, berbicara tentang tujuan pendidikan, memberikan dorongan positif, itu peran mereka. Nah, kemudian seorang siswa juga memiliki tanggung jawab dalam memotivasi belajar mereka sendiri. Mereka perlu bertanggung jawab pribadi, mengolah waktu, dan mengembangkan bantuan jika menghadapi kesulitan. Kemudian sekolah dan sistem pendidikan itu juga sangat berperan ya. Sistem pendidikan juga itu harus menciptakan kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung motivasi belajar siswa. Inilah melibatkan penilaian formatif pembelajaran berbasis proyek dan mendukung keberagaman serta gaya belajar siswa. Nah, dari hal tersebut itulah yang menjadi pendukung mungkin yang bisa membantu saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya, bagus sekali Bu Kasma, luar biasa. Ternyata dengan sesi kita ini Bu ya, sesi coaching bersama Bu Kasma juga ternyata mampu loh untuk menentukan, mengidentifikasi masalah, kemudian mampu untuk mengetahui apa hambatan, kekuatan, tahu juga strategi dan bahkan solusinya. Aduh, luar biasa sekali nih Bu Kasma. Semoga apa yang Ibu harapkan tadi juga bisa di awal pembicaraan kita tadi, Ibu Kasma berharap besar ya dengan pertemuan kita ini. Semoga harapannya itu tercapai loh Bu Kasma. Insya Allah. Amin. Dan saya doakan juga Bu Kasma semoga masalah Ibu ini bisa diselesaikan dengan strategi-strategi yang Ibu Kasma susun tadi. Nah, baik, kita sudah berada di penghujung waktu ya Bu ya. Jadi bagaimana tindak lanjut selanjutnya Bu? Bagaimana tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini Bu? Insya Allah nanti untuk tindak lanjutnya itu saya akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana melakukan metode-metode apa yang harus saya lakukan untuk lebih memperkuat lagi antara komunikasi dengan hubungan kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru dan bagaimana kerjasama serta kolaboratif antara semua pihak sekolah. Iya, bagus sekali. Jadi nggak sabar nih Bu, minggu depan kita ketemu lagi Bu ya. Saya juga mau tahu gimana nih hasilnya. Iya. Baik Bu Kasma, mungkin cukup sekian ya sesi coaching kita hari ini, dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Bu bermanfaat dan bisa menyelesaikan, setidaknya bisa membuka pikiran Ibu Kasma untuk lebih mampu untuk menyusun strategi dan solusi yang tepat untuk masalah itu. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu Kasma atas kehadirannya walaupun cuma daring ya Bu ya. Terima kasih juga Bu atas segala pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga saya mampu melakukan mendapatkan pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu berikan. Ternyata solusi yang saya dapatkan itu ternyata dari diri sendiri ya. Artinya bagaimana kita melakukan hal-hal yang memang betul-betul ingin mencapai tujuan kita. Iya, benar sekali Bu ya. Semoga sukses ya Bu Kasma.
Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.